Halo Aquarius, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Kita sebentar lagi sudah mau masuk bulan Maret 2025, sehingga aku akan buat prediksinya buat teman-teman semua, teman-teman Aquarius ya. Di sini aku sudah shuffle kartunya untuk menyingkat waktu. Kemudian ini adalah bacaan fun reading, tidak bisa sesuai, tidak bisa cocok buat semuanya. Kemudian ini hanya prediksi, nggak usah jadi baper, nggak usah jadi kesel. Kemudian ini juga hanya fun reading, kita happy-happy aja, senang-senang aja di sini. Kita lihat pesan baiknya, dan kalau misalnya ada pesan buruknya, itu bisa kalian jadikan antisipasi, kewaspadaan. Kemudian kalian juga bisa bijak-bijak menyikapinya ya. Jadi ambil saja hal-hal baiknya. Kemudian di sini apalagi ya pesannya teman-teman, semoga bulan Maret kalian menyenangkan ya Aquarius. Kita akan mulai baca untuk teman-teman semua di sini. Yang pertama adalah kita mau lihat energi kamu dulu secara umum di bulan Maret 2025 ya. Di sini ada the letter, kemudian ada the mice, lalu ada the lily. Oke. Untuk the letter, kartu ini melambangkan adanya hubungan secara komunikasi ya, adanya hubungan dengan komunikasi, adanya pesan yang kamu terima, atau surat yang kamu terima, atau email yang kamu terima di bulan Maret ya Aquarius. Bisa jadi ini adalah pesan baik, bisa jadi ini adalah suatu pesan atau surat yang sudah kamu tunggu-tunggu, surat penting yang memang kamu tunggu-tunggu, yang akan berdampak di dalam kehidupan kalian ke depannya gitu ya. Kemudian yang kedua ada the mice. Aku melihatnya sebenarnya the mice ini kan memang lambang suatu kerugian gitu ya, atau ada masalah yang kita alami gitu. Di sini aku melihatnya hanya kalian harus hati-hati saja ya dalam mengelola apapun itu yang menjadi sumber daya kalian. Apakah sumber daya kalian itu adalah diri kalian sendiri, jadi kalian harus menjaga kesehatan kalian, kalian harus waspada atas segala situasi yang bisa saja segala hal itu, segala kemungkinan itu terjadi gitu ya. Misalnya kalian punya toko ya, mungkin tokonya itu jangan terlalu malam sekarang bukanya gitu ya. Mungkin jangan nunggu orang sepi banget baru kalian tutup, seperti itu ya. Jadi kalian mewaspadai hal-hal tersebut di bulan Maret, baik itu dalam hal tersebut maupun hal-hal keuangan, hal-hal apapun lah dari berbagai aspek itu kalian di sini diminta untuk hati-hati dalam pengelolaan sumber daya kalian gitu ya. Kemudian di the lily di sini, kartu ini melambangkan kebahagiaan. Di sini ada kebahagiaan, ada sukacita yang kamu rasakan di akhir bulan. Oh ya, tadi aku lupa bilang ya, ini awal bulan, pertengahan, ini akhir ya, teman-teman Aquarius ya. Jadi ada hubungan, aku melihatnya yang harmonis ya, apakah itu dalam hubungan kalian dengan pasangan, hubungan dalam keluarga kalian dengan orang tua, kakak beradik, keluarga besar ya. Di akhir bulan Maret ada sukacita, ada keharmonisan, ada suatu tujuan yang kalian capai. Bisa jadi ini juga suatu keberhasilan, misalnya kalian berhasil menyelesaikan studi, atau misalnya kalian ada kenaikan jabatan, seperti itu ya. Ada kegembiraan, ada rasa bersyukur di dalam kehidupan kalian gitu ya. Jadi di bulan Maret ini intinya kalian harus berhati-hati dalam pengelolaan tadi ya, sumber daya, keuangan. Kemudian akan ada pesan yang datang ya. Pesan itu akan menjadikan kalian berbeda gitu dalam kehidupan kalian. Bisa jadi ini adalah akan membawa kesuksesan, akan membawa keberhasilan untuk kalian, sebuah pesan yang baik seperti itu. Kemudian di sini juga kalian harus diminta bijaksana, jangan terpengaruh dengan emosi ketika kalian memutuskan segala sesuatunya. Kemudian di sini juga ada kebahagiaan, nikmati waktu kalian, bahagia bersama siapapun itu di dalam kehidupan kalian di akhir bulan Maret gitu ya.
Oke, kemudian kita mau lihat lagi di sini prediksi untuk, karir, usaha, pekerjaan, dan keuangan kalian ya, Aquarius di bulan Maret 2025. Di sini ada Page of Wands, kemudian di sini ada Nine of Cups, lalu di sini ada Eight of Swords. Di awal bulan aku melihatnya memang kalian punya ide baru, punya semangat baru. Walaupun kadang-kadang di sini kalian memutuskannya itu terlalu buru-buru ya. Apakah itu dalam kesempatan usaha gitu ya. Misalnya kalian pengen buka usaha gitu ya. Kalian diminta di sini jangan terlalu buru-buru. Semangatnya gede, tetapi kadang-kadang kalian masih kurang berpikir panjang. Jadi pikirkan baik-baik dulu positif negatifnya, kelebihan kekurangannya, antisipasi segala sesuatunya gitu ya. Buat dulu rencana, planning segala macam. Jangan juga langsung ujuk-ujuk diwujudkan gitu tanpa ada planning. Nanti kedepannya kamu akan gelagapan sendiri gitu ya. Untuk di karir atau usahanya seperti itu ya. Terus kemudian untuk keuangannya ya, aku melihatnya memang kalian cukup bersemangat mencari uang di sini, dan di awal bulan keuangan kalian dalam kondisi yang baik-baik saja. Kemudian di Ten of Cup di sini kalian cukup bahagia dengan pekerjaan kalian, dengan usaha kalian. Justru di sini aku melihat kalian puas dengan apa yang sedang kalian usahakan ya. Kemudian dalam konteks keuangan, ada keuntungan, ada keberhasilan dalam usaha yang kalian rintis selama ini ya. Usaha kalian itu banyak menghasilkan cuan-cuan sehingga kalian cukup diam-diam aja ibaratnya sambil topang tangan gitu ya, hanya melihat keberhasilan itu berjalan sendiri gitu ya. Kalau misalnya di sini memang ada suatu masalah kesulitan gitu, kalian bisa mengatasinya dengan baik ya. Tetapi di sini aku melihatnya kalian mulai sedikit bersantai dengan pekerjaan kalian, udah nggak ngoyo lagi gitu ya. Kalian menikmati apa yang sudah kalian perjuangkan selama ini gitu. Kemudian untuk di akhir bulan untuk Eight of Swords. Tadi keuangan aku belum ya. Ada keuntungan ya, udah ya tadi ya, ada keuntungan sehingga ini dapat keuangan kamu cukup baik ya. Di pertengahan bulan ini kamu memiliki kondisi keuangannya cukup baik sehingga kamu bisa melakukan banyak hal. Bisa jadi kamu mungkin ada bonus di sini yang keluar, bisa jadi ada insentif yang keluar seperti itu ya. Jadi di sini keuangan, karir semua dalam kondisi baik. Kemudian di akhir bulan, entah kenapa energi kalian sebenarnya sangat baik ya. Happy, seneng gitu ya di akhir bulan. Tapi aku merasakannya di sini kalian ada perasaan yang terjebak, perasaan yang merasa tidak ada kebebasan seperti itu di sini ya. Karena ini dalam konteksnya karir dan pekerjaan, apakah di sini kalian ada beberapa yang terpaksa mungkin harus bekerja gitu ya, dipaksa harus untuk standby. Misalnya kalian pengen cuti, nggak bisa cuti. Misalnya kalian pengen nggak piket misalnya gitu ya. Biasanya yang kalian ini yang biasanya kerja piket, apakah itu di kesehatan, marketing, apapun itu yang biasanya Sabtu, Minggu atau apa, di sini kalian terjebak dengan pekerjaan kalian. Kalian tidak bisa bergerak. Yang tadinya kalian pengen happy-happy, misalnya ada beberapa dari kalian yang terpaksa berdiam di kantor, misalnya kayak begitu ya, terjebak dengan peraturan, mau tidak mau kalian harus mengikuti peraturan tersebut seperti itu ya. Kemudian di sini untuk keuangannya, kamu harus lebih pintar lagi mengelola keuangan ya. Mungkin di sini kalian banyak rezeki, tetapi di akhir bulan akan banyak pengeluaran yang harus kalian keluarkan. Jadi kalian harus lebih ketat lagi, harus lebih hati-hati, jangan merasa karena uang banyak di tangan nih kalian hambur-hambur ya. Jadi di sini kalian harus
hati-hati dengan keuangan kalian, bikin rencana benar-benar sehingga jangan sampai di bulan depan kalian zonk gitu ya. Kalian jadi kesulitan karena udah habis di sini gitu. Ya, kalian benar-benar harus hati-hati dengan pengelolaan keuangan kalian di sini ya, teman-teman. Jadi intinya ya gunakan inspirasi, ide-ide kamu, kreativitas kamu, tapi kamu harus lebih dewasa lagi dalam melangkah, ya. Kemudian di sini kamu dalam kondisi karir dan keuangan yang baik. Kemudian di sini kamu harus punya rencana keuangan yang jelas dan realistis supaya di bulan depan kamu tidak zonk. Oke, sekarang kita mau lihat prediksi cinta ya, teman-teman, untuk yang single dan untuk yang couple, untuk yang berpasangan. Untuk yang single kamu punya make the effort. Kemudian untuk yang berpasangan kamu punya release your ex. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk yang single, kamu punya make the effort. Kamu para single perlu buat usaha yang lebih besar ya untuk bisa menemukan cinta seperti yang kamu inginkan. Ini bisa berarti kamu harus lebih terbuka, harus lebih proaktif lagi dalam mencari pasangan. Proaktif mungkin dalam arti ya kamu melebarkan pergaulan kamu ya, misalnya kamu ikut komunitas, kamu juga sering pergi keluar rumah, jangan hanya di dalam rumah ya, menghadiri acara, atau coba dengan kencan online, coba dengan dating application, tapi ya harus hati-hati gitu ya teman-teman. Kemudian untuk yang couple, yang berpasangan, di sini kamu diminta release your ex, lepaskan bayang-bayang tentang mantan. Karena kamu sepertinya masih belum bisa melepaskan masa lalu, kamu masih terikat dengan kenangan atau perasaan yang masih sering muncul di dalam pikiran kalian ya. Jangan sampai hubungan masa lalu ini mengganggu hubungan kamu saat ini. Kamu perlu untuk segera move on dan menghapus, nggak perlu membanding-bandingkan dan fokus pada hubungan kamu yang saat ini gitu ya, Aquarius. Ya, jadi di sini kamu perlu usaha untuk menemukan cinta yang baru. Kemudian kamu diminta melepaskan masa lalu. Kemudian jangan terpengaruh dengan emosi gitu ya. Buat keputusan-keputusan yang bijak, baik kamu yang single maupun kamu yang couple. Terus kamu harus ada komunikasi yang terbuka juga ya, apalagi yang berpasangan. Ciptakan komunikasi yang baik, kemesraan ditingkatkan, hubungan intim berdua lebih baik lagi, supaya bayang-bayang masa lalu tidak selalu datang dalam diri kalian ya. Oke, kemudian untuk di sini ada pesan motivasi untuk kalian, di sini ada humor, pesan spiritual kalian di sini ada stepping into power. Oke, dua dulu ya teman-teman, ini pesannya buat kalian ada banyak. Kemudian nih untuk humor, aku melihatnya humor kan itu pentingnya kalian untuk banyak bercanda intinya ya, banyak humor. Jangan terlalu serius menghadapi situasi ini, Aquarius ya. Mungkin kamu belajar menikmati humor dari lingkungan. Ya, jangan terlalu bersikap kaku dengan keadaan apapun, atau misalnya segala sesuatunya tuh dimasukkan ke hati, segala sesuatunya itu bikin kamu terluka, tersinggung, itu akan melelahkan diri kamu sendiri gitu ya. Karena humor ini menjadi cara yang efektif buat kamu untuk menghadapi tantangan kesulitan yang kamu hadapi. Kamu bisa ketawa sebentar, itu akan menjadi vitamin buat jiwa kamu ya. Jadi kamu perlu fleksibel supaya tidak terlalu terpengaruh dengan stres. Kamu juga bisa cair dengan humor. Tekanan-tekanan dalam pekerjaan atau keluarga atau apapun itu juga bisa sedikit melemah ya, tekanannya bisa terhiburkan hati kamu seperti itu ya. Jadi kamu di sini belajar untuk jangan terlalu serius, nikmati humor dalam hidup kamu, kemudian jangan terlalu sensitif ya. Tadi aku bilang udah ya, jangan apa ya, jangan malu atau
nggak jadi masalah gitu. Kadang-kadang kita perlu menertawakan diri sendiri gitu kan, apa yang, "Loh kok tadi gue gini sih?" gitu. Ya udah ketawa aja gitu atas sesuatu hal yang lucu. Kadang-kadang kita merasa, "Ih kok aku bodoh gini sih?" kayak gitu ya. Itu juga bisa menghibur diri sendiri gitu ya. Kadang-kadang kita melakukan suatu kesalahan tapi sebenarnya itu nggak buat kita, "Kok lucu sih, kok aku bisa begitu?" gitu ya. Nah itu bisa menjadi hiburan juga untuk kalian ya. Kemudian kamu juga harus mencari teman, lingkungan, komunitas yang memang orangnya juga humoris gitu ya. Kalau lingkungan kamu juga tegang semua ya otomatis kamu ikutan seperti itu gitu. Kalau lingkungan kamu memang nggak mau tegang ya udah jangan lama-lama di dalam situ ya. Ketika makan siang ya keluar aja cari teman-teman yang happy-happy gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat pesan semesta buat kamu. Di sini ada hope. Hope is a beam of light in the darkness. Oke. Kemudian untuk pesan cinta buat kalian di sini ada law of attraction. You have been manifesting this relationship. Everything you want will soon be yours. Oke. Pesan semesta dulu ya. Ada di sini ada hope, ada harapan. Jadi kamu jangan pernah putus harapan apapun itu yang sedang terjadi di dalam kehidupan kalian. Kamu harus tetap optimis. Di sini dikatakan hope is beam of light in the darkness. Artinya adalah harapan adalah sumber cahaya yang dapat membantu kamu melewati masa-masa yang sulit dan gelap. Ketika kamu punya kesulitan, kamu punya masalah, tapi kamu masih memiliki harapan, maka kamu masih punya semangat untuk maju. Ketika harapan itu sudah ada, ya kamu akan semakin lemes, lunglai, sudah tidak ada keinginan lagi untuk maju gitu. Jadi selalu miliki harapan baik ya. Jadi harus kamu optimis, percaya diri gitu. Terus kamu juga terhubung dengan orang-orang yang positif, kamu punya support sistem yang positif juga, seperti itu ya. Kemudian pesan cinta untuk Aquarius di sini ada law of attraction ya. Tadi law of attraction itu hukum tarik menarik sebenarnya ya. Kalau kita itu melepaskan apa ya, menciptakan, kalau kamu pengen punya hubungan yang seperti ini dan itu kamu kuat terpikir di sini, itu biasa kamu akan menarik juga hubungan yang seperti itu. Misalnya kamu nih orangnya tegang, pemarah misalnya gitu ya, itu biasanya kamu akan menarik seseorang yang sama seperti itu. Ibaratnya seperti itu ya. Pikiran dan emosi kita itu dapat menarik gitu. Pikiran emosi kita itu dapat menarik kejadian atau menarik orang-orang yang seirama dengan kita gitu ya. Di sini pesannya kan tadi ya, you have been manifesting this relationship, everything you want will soon be yours. Hubungan yang diinginkan ke dalam hidupmu dan semua yang diinginkan itu akan menjadi milikmu. Jadi ketika kamu menginginkan sesuatu, itu terpatri, itu yang akan kamu dapatkan. Itu di sini tidak cuma urusan melulu soal hubungan kalian dengan seseorang ya, dengan cinta. Kalau dengan cinta ya seperti itu, kamu menginginkan seseorang yang seperti apa yang kamu cintai, ya itu yang akan kamu tarik. Tapi di sini aku berbicara cinta itu juga dengan orang lain ya, dengan orang-orang sekitar. Itu pun sama. Kalau kamu menariknya energinya juga, kamu melihat orang-orang ini kok orang-orang lingkunganku nih ngeselin ya, pada pemarah ya, pada gini, itu semua yang akan terjadi di dalam pikiran kamu, itu semua yang akan kamu temui. Seperti itu ya. Jadi pesannya adalah ini untuk mengingatkan kamu Aquarius bahwa memiliki kekuatan untuk menciptakan hubungan yang kamu inginkan melalui pikiran dan emosi kamu yang positif, itu harus kamu ciptakan, harus kamu pertahankan, sehingga hubungan yang kamu inginkan itu bisa kamu dapatkan gitu ya. Oke? Jadi sarannya ya kamu harus mempertahankan tadi ya, pikiran, emosi positif, hubungan yang baik ya. Kemudian
ciptakan hubungan baik dengan orang-orang yang berpikirlah positif saja. Misalnya orang di lingkungan kamu semuanya cemberut, kamu pikir aja, "Oh, itu orangnya baik semua kok," gitu. Jadi kamu tuh enteng menghadapinya. Gitu ya, Aquarius. Oke, aku rasa ini saja yang aku punya buat Aquarius di bulan Maret 2025. Semoga bisa menghibur, semoga bisa bermanfaat. Sehat selalu buat Aquarius. Semoga bulan Maret kalian menyenangkan dan penuh berkah ya. Terima kasih Aquarius. Salam.